Halo rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Bagus. Pada video ini, kita akan belajar bersama-sama tentang cara membuat CBT atau Computer Based Test berbasis Moodle dalam jaringan intranet. Video ini merupakan proyek kelompok pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Dewa Gede Agus Putra Prabowo SPD MPD dan Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana Eskom MPD. Adapun anggota kelompok yang terdiri dari yang pertama Iputu Putra Wisnu Sarya dengan NIM 2211021010 dan saya sendiri Ido Bagus Kade Sudika Puja dengan NIM 2211021033. Baik rekan-rekan, untuk mengetahui bagaimana cara membuat CBT berbasis Moodle dengan jaringan intranet, mari simak video berikut. Baik rekan-rekan, untuk membuat Computer Based Test atau CBT berbasis Moodle dengan jaringan intranet, ada dua hal yang harus teman-teman sudah lakukan. Yang pertama, teman-teman harus sudah menginstal Moodle. Kemudian yang kedua, teman-teman harus sudah berada dalam jaringan. Misalnya di sini saya sudah berada dalam jaringan Spencer 01. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan mengecek jaringan atau IP kita dengan cara membuka CMD atau prompt perintah. Kemudian di sini teman-teman bisa ketik IP config. Nah, di sini teman-teman akan menemukan IPv4 address. IP ini akan teman-teman gunakan untuk nanti masuk ke Moodle. Nah, caranya teman-teman setelah mendapatkan ini, teman-teman kemudian ke file config yang berada pada folder Moodle. Nah, nanti ada file dengan nama config.php akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman di line atau di baris 21 itu nanti teman-teman akan menemukan seperti ini. Nah, localhost yang sebelumnya merupakan cara untuk mengakses Moodle, itu teman-teman bisa ganti dengan IP yang teman-teman sudah peroleh. Nah, selanjutnya di save. Jika konfigurasi ini berhasil, maka nanti teman-teman bisa langsung masuk ke browser untuk mencoba. Baik. Nah, teman-teman tinggal menuliskan IP yang teman-teman tadi peroleh dan langsung tekan enter. Oh iya. Nah, setelah konfigurasi berhasil, mari kita coba. Sebelumnya, teman-teman harus mengaktifkan SAMPP terlebih dahulu. Setelah sudah aktif Apache dan MySQL-nya, teman-teman bisa buka browser, kemudian memasukkan IP yang teman-teman sudah temukan tadi. Kita enter. Nah, langsung masuk ke halaman Moodle-nya teman-teman. Nah, ketika sudah masuk ke halaman Moodle, teman-teman bisa login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, teman-teman masuk ke edit Moodle. Kemudian teman-teman bisa masuk ke home. Nah, jika belum ada aktivitas, di sini kita akan membuat computer based test-nya teman-teman. Pertama, kita add course. Di sini kita bisa membuat misalnya kursus untuk mata pelajaran matematika. Jadi teman-teman bisa menulis di sini matematika. Kemudian di sini nama pendeknya Bagus akan tulis MTK. Untuk kategorinya otomatis itu kategori 1. Kemudian start date-nya hari ini. Nah, ini teman-teman untuk course ended atau berakhir kursusnya itu teman-teman jika tidak mau berakhir atau terus ada itu teman-teman bisa nonaktifkan. Kemudian teman-teman langsung save. Nah, kursus pertama teman-teman sudah punya itu matematika. Di sini kita bisa klik matematika.
Karena belum ada aktivitas dan kita ingin membuat computer based test, kita bisa mengandaikan bahwa computer based testnya itu untuk UTS. Ya. Nah, kemudian kita tambah aktivitas di sini dan kita pilih quiz. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan quiznya, yaitu bisa PS. Teman-teman bisa juga atur waktunya untuk buka quiznya, dan jika teman-teman ingin mengatur berapa lama quiznya, itu teman-teman bisa atur di sini untuk quiz tertutup. Quiznya selesai, misalkan di sini saya atur quiznya itu hanya 15 menit, jadi mungkin jadi selesainya di menit 20 lebih 20 ya. Kemudian ini teman-teman bisa atur beberapa hal lagi. Nah, untuk review option teman-teman bisa mencentang hanya maksimum marksnya saja. Kemudian teman-teman bisa langsung save. Nah, sudah ada ya teman-teman untuk UTS. Nah, setelah itu teman-teman bisa memasukkan soalnya teman-teman. Di sini belum dibuat soalnya, jadi kita akan add questions dan kita di sini bisa klik add a new question. Teman-teman bisa pilih tipe soalnya. Di sini saya akan coba gunakan multiple choice. Question name-nya teman-teman bisa tulis 1 karena soalnya untuk soal pertama. Kemudian di sini adalah soalnya. Misalkan di sini adalah 10 dikali 10 sama dengan, itu adalah soalnya. Kemudian di sini adalah jawabannya teman-teman, the answers. Nah, misalkan di sini jawaban yang benar saya tulis untuk yang choice atau pilihan pertama, yaitu 100. Jika jawaban ini benar, maka untuk grade-nya teman-teman atur 100. Kemudian untuk jawaban yang lainnya teman-teman bisa boleh buat, namun di grade-nya dikosongkan saja. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa save. Baik, sudah ada satu soal ya teman-teman. 10 dikali 10 sama dengan. Baik. Nah, sekarang kita cek. Jadi untuk di kursus matematika sudah ada UTS dengan 1 soal ya teman-teman. Baik, rekan-rekan semua, jadi tahapan selanjutnya yaitu memasukkan siswa yang akan mengikuti course yang telah kita buat. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian site administration. Kemudian kita pilih menu user. Nah, selanjutnya pada bagian account kita bisa melihat perintah upload user. Nah, kita bisa masuk ke halaman upload user tersebut. Sedikit informasi untuk teman-teman semua. Jadi untuk upload user ini kita bisa menggunakan cara manual ataupun memasukkan sekaligus. Nah, untuk yang lebih efisien yaitu kita bisa memasukkan secara sekaligus. Hanya saja kita perlu menggunakan file tipe CSS dengan format yang telah ditentukan. Nah, adapun contoh formatnya yaitu sebagai berikut. Di sini saya akan menggunakan 3 user aja terlebih dahulu. Nah, di sini tertera username, password, first name, last name, dan email. Nah, hal-hal ini bersifat baku ya teman-teman, dan tidak boleh diubah-ubah. Nah, jika diubah kemungkinan tidak bisa dibaca oleh program. Nah, ibaratkan ketiga akun ini ialah akun siswa dari rekan-rekan semua. Nah, jika sudah, rekan-rekan bisa langsung upload dengan cara drag atau geser file yang sudah disiapkan ke bagian yang sudah disediakan oleh Moodle. Kemudian CSV separatornya teman-teman bisa pilih
yang semikolon. Nah, kemudian klik upload user, maka file tadi sudah terbaca secara otomatis. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke bagian site administration lagi untuk menambah cohorts. Nah, ibaratkan cohorts ini yaitu kelas. Nah, setelah masuk ke bagian site administration, rekan-rekan bisa langsung ke bagian user, kemudian ke cohorts. Nah, di sini sudah ada beberapa kelas. Rekan-rekan bisa menambahkannya. Nah, untuk menambahkannya bisa ke bagian add new cohorts, kemudian bisa isi misalkan 7 MIPA 1. Nah, untuk cohort ID-nya bisa misalkan 7A1. Nah, kita coba save terlebih dahulu. Oke, karena 7A1 sudah ada, maka kita coba 9A1. Oke, nah ternyata kita berhasil menambahkan untuk kelas 9A1 ya teman-teman. Nah, tadi ada bagian menu deskripsi. Nah, jadi teman-teman bisa mengisi menu tersebut untuk memperjelas cohort tersebut. Nah, misalkan kelas yang kita buat tadi yaitu 9A1, kita buat kelas 9A1. Nah, kelas yang telah kita buat tadi bisa kita assignment atau kita masukkan siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Misalkan di sini saya tadi akan memasukkan 3 siswa terlebih dahulu. Nah, 3 siswa yang telah kita tambahkan tadi, kita klik bagian add, lalu kembali ke back to cohorts. Nah, jadi 3 siswa yang telah kita masukkan tadi sudah masuk di kelas 9 MIPA 1. Nah, selanjutnya kita kembali ke course. Nah, untuk memasukkan partisipan atau siswa-siswa dari course tersebut, kita bisa pilih menu partisipan. Nah, lalu kita klik enroll user. Nah, lalu select cohorts yang telah kita setting tadi. Nah, di sini saya memilih 9 MIPA 1. Kemudian assign role-nya yaitu student, dan terakhir kita klik enroll. Nah, jadi bisa teman-teman lihat itu sudah masuk ya teman-teman. Nah, jadi 3 user tadi sudah masuk ke kelas yang kita buat. Nah, jika sudah selesai, kita harus tes terlebih dahulu apakah CBT ini sudah berhasil atau belum dengan cara kita log out sebagai admin. Nah, selanjutnya kita login sesuai dengan akun murid. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, teman-teman semua, jika telah berhasil login sebagai siswa, kemudian jika siswa ingin mengerjakan CBT yang telah kita buat, siswa bisa klik home, kemudian akan muncul matematika ya teman-teman. Lalu kita klik dan untuk tampilan siswa seperti ini. Nah, begini tampilan jika siswa yang login ke e-learning yang telah kita buat. Nah, selanjutnya siswa bisa klik UTS dan muncul tampilan seperti berikut. Oke, kemudian kita bisa klik item quiz untuk mengerjakan soal-soal. Nah, di sini misalkan siswa akan menjawab soal dengan jawaban benar pada soal pertama ini ya teman-teman. Nah, jika sudah semua dijawab, kita bisa klik finish attempt apabila soal-soal yang ada di kelas tersebut sudah selesai dibuat. Nah, dan yang terakhir kita klik submit all and finish. Oke, maka siswa tersebut telah selesai menjawab soal-soal. Nah, begitulah rekan-rekan semua cara untuk membuat CBT atau Computer Based Test berbasis Moodle. Nah, demikian video tutorial dari kami. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan sampai jumpa. Terima kasih.